Pernahkah Anda menyadari sebuah pola yang aneh dalam hidup Anda? Saat Anda memiliki sebuah rencana besar, sebuah ambisi yang membakar dada, Anda merasa tidak sabar untuk menceritakannya kepada dunia. Anda memberitahu teman Anda, keluarga Anda, atau rekan kerja Anda. Mereka tersenyum, mereka memuji Anda, dan tiba-tiba Anda merasa luar biasa. Tetapi kemudian sesuatu yang gelap terjadi. Hari berikutnya, dorongan itu lenyap. Rencana besar itu perlahan memudar menjadi sekadar angan-angan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa langkah pertama menuju kegagalan seringkali dimulai dengan membuka mulut? Inilah kebenaran pahit yang hanya dipahami oleh sebagian kecil pria di dunia ini. 99% orang terjebak dalam ilusi bahwa berbicara adalah bertindak. Hari ini, kita akan membongkar mengapa membicarakan rencana Anda justru secara harfiah menghancurkannya. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah rahasia tentang kontrol penuh atas diri sendiri. Sesuatu yang telah diketahui oleh para pemikir terhebat selama berabad-abad. Sebelum kita mulai, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Kapan terakhir kali Anda merahasiakan sebuah tujuan besar dan benar-benar berhasil mencapainya? Jawab di kolom komentar. Mari kita mulai. Mari kita lihat realitas dunia tempat kita hidup saat ini. Kita berada di era di mana setiap pemikiran, setiap rencana, dan setiap pencapaian kecil langsung disiarkan ke publik. Pria modern dihadapkan pada tekanan konstan untuk memamerkan hidupnya. Anda diajarkan bahwa jika Anda tidak membagikan ambisi Anda, maka ambisi itu tidak nyata. Ini adalah kebohongan terbesar yang pernah ditanamkan ke dalam pikiran Anda. Masalah utama yang dihadapi pria saat ini bukanlah kurangnya ide, melainkan kurangnya kemampuan untuk menahan dorongan mencari validasi. Setiap kali Anda menceritakan rencana Anda, otak Anda melepaskan hormon dopamin. Anda mendapatkan kepuasan instan seolah-olah Anda sudah mencapai tujuan tersebut, padahal Anda belum melakukan satu langkah pun. Filosofi ketenangan masa kini mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari reaksi orang lain. Menjadi pria yang teguh tidak berarti mematikan emosi, melainkan menyalurkan emosi dan energi itu secara eksklusif ke dalam tindakan nyata. Saat Anda berbicara, Anda membocorkan energi. Saat Anda diam, Anda membangun tekanan yang akan meledak menjadi kesuksesan yang tak terbantahkan. Inilah titik balik Anda. Jebakan kepuasan palsu. Otak manusia adalah mesin yang luar biasa, tetapi ia memiliki satu kelemahan fatal. Ia seringkali tidak bisa membedakan antara tindakan nyata dan sekadar membicarakannya. Saat Anda duduk bersama seseorang dan dengan penuh semangat menjelaskan bagaimana Anda akan memulai bisnis baru, membangun fisik yang kuat, atau mengubah hidup Anda, otak Anda merespon seolah-olah Anda sudah mencapainya. Anda merasakan gelombang kebanggaan. Anda merasa dihormati. Namun, ini adalah dopamin palsu. Anda baru saja mengonsumsi hadiah sebelum memenangkan perlombaan. Pria yang lemah menjadi kecanduan perasaan ini. Mereka terus berbicara karena itu mudah dan memberikan kepuasan instan. Namun, pria yang kuat memahami bahwa kepuasan sejati hanya datang dari darah, keringat, dan hasil yang nyata. Jika Anda ingin menang, Anda harus menolak hadiah palsu ini. Simpan rencana Anda rapat-rapat. Biarkan rasa lapar itu tetap ada. Inilah yang membedakan pria tangguh dari mereka yang hanya bisa bermimpi. Rantai validasi eksternal. Ketika Anda menceritakan tujuan Anda secara tidak sadar menyerahkan kendali emosional Anda kepada orang lain. Anda menunggu reaksi mereka. Jika mereka mendukung, Anda merasa termotivasi. Jika mereka ragu, Anda merasa hancur. Ini adalah posisi yang sangat rapuh bagi seorang pria. Anda baru saja menjadikan opini orang lain sebagai bahan bakar untuk ambisi Anda. Apa yang terjadi jika bahan bakar itu habis? Apa yang terjadi jika mereka berhenti peduli?
ambisi Anda akan mati seketika. Pemikir masa kini tahu bahwa satu-satunya validasi yang bermakna adalah validasi dari diri sendiri. Pria elit tidak membutuhkan tepuk tangan sebelum pertunjukan dimulai. Ia tidak membutuhkan anggukan setuju dari orang yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengejar mimpi mereka sendiri. Berhenti mencari izin dari dunia. Saat Anda bergerak dalam diam, Anda membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan sorakan siapapun untuk tetap melangkah maju. Membangun beban ekspektasi yang beracun. Menceritakan rencana Anda menciptakan ilusi akuntabilitas. Banyak orang menyarankan agar Anda mengumumkan tujuan Anda agar Anda merasa tertekan untuk melakukannya. Ini adalah nasihat yang buruk. Ketika Anda memberitahu dunia, Anda memang menciptakan tekanan, tetapi itu adalah tekanan yang salah. Anda tidak lagi bekerja karena hasrat atau disiplin, melainkan karena takut terlihat bodoh di mata orang lain. Anda bekerja untuk menghindari rasa malu, bukan untuk mencapai keunggulan. Ini mengubah perjalanan heroik Anda menjadi sebuah kewajiban yang menyiksa. Pikiran Anda menjadi penuh dengan pertanyaan tentang apa yang akan dipikirkan orang jika Anda gagal. Ketakutan ini melumpuhkan. Seorang pria sejati tidak membutuhkan ketakutan akan opini publik untuk memaksanya bekerja. Ia digerakkan oleh standar internal yang jauh lebih tinggi daripada standar masyarakat. Dia membebaskan Anda dari beban ekspektasi palsu dan mengembalikan fokus Anda pada pekerjaan itu sendiri. Pencurian energi mental. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah tangki energi yang terbatas. Setiap hari, Anda memiliki sejumlah energi kognitif yang bisa digunakan. Membicarakan rencana Anda, meyakinkan orang lain tentang betapa hebatnya ide Anda, dan berdebat dengan mereka yang meragukan Anda, semuanya menguras tangki energi tersebut. Kata-kata adalah kebocoran yang tak terlihat. Semakin banyak Anda berbicara, semakin sedikit energi yang tersisa untuk eksekusi. Ini adalah matematika sederhana yang sering diabaikan. Pria yang dominan menjaga energinya dengan sangat protektif. Ia tidak membuang-buang kata untuk meyakinkan mereka yang tidak relevan dengan tujuannya. Ia tahu bahwa energi yang dihemat dari diam adalah energi kinetik yang bisa diubah menjadi tindakan yang brutal dan fokus. Jangan biarkan mulut Anda mencuri kekuatan dari tangan Anda. Saat Anda merasa ingin berbicara, gigit lidah Anda. Arahkan energi yang meletup-letup itu langsung ke dalam pekerjaan yang ada di depan mata. Menghadapi sabotase yang tidak disadari. Fakta yang tidak nyaman adalah tidak semua orang ingin melihat Anda menang. Bahkan teman atau keluarga terdekat Anda mungkin secara tidak sadar merasa terancam oleh rencana besar Anda. Ketika Anda menyatakan niat untuk naik ke level yang lebih tinggi, itu menjadi cermin bagi kegagalan dan kemalasan mereka sendiri. Respons alami manusia dalam situasi ini adalah mencoba menarik Anda kembali ke bawah. Mereka akan memberikan nasihat yang terdengar realistis, tetapi sebenarnya beracun. Mereka akan menunjukkan semua risiko dan kemungkinan gagal. Keraguan mereka akan perlahan meresap ke dalam pikiran Anda seperti racun. Ini bukan karena mereka jahat, tetapi karena kelemahan manusiawi mereka. Mengapa Anda memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menanamkan benih keraguan di kepala Anda? Dengan merahasiakan rencana Anda melindungi visi Anda dari polusi mental orang lain. Anda menjaga api itu tetap murni hingga cukup besar untuk menahan badai. Ilusi kemajuan berkelanjutan. Membicarakan sesuatu memberi Anda ilusi gerakan. Anda menghabiskan 2 jam di sebuah kedai kopi, menggambar bagan di atas serbet dan berbicara dengan berapi-api. Saat Anda pulang, Anda merasa sangat lelah dan puas, seolah-olah Anda telah bekerja keras seharian. Padahal, kenyataannya Anda belum melakukan apa-apa. Angka di rekening bank Anda belum berubah, fisik Anda belum membaik, keterampilan Anda belum bertambah. Anda terjebak dalam simulasi kesuksesan.
Pria dengan kecerdasan tingkat tinggi menyadari jebakan ini. Mereka membedakan secara tegas antara perencanaan strategis yang sunyi dan pembicaraan kosong. Strategi dilakukan dalam kesendirian, dengan pena dan kertas, tanpa penonton. Eksekusi dilakukan dengan keringat. Tidak ada ruang untuk diskusi publik sampai hasilnya tidak lagi bisa disembunyikan. Berhentilah menipu diri sendiri. Jika tidak ada tindakan fisik yang nyata, Anda hanya sedang berhalusinasi tentang kesuksesan. Seni menunda kepuasan. Akar dari kebiasaan menceritakan rencana adalah ketidakmampuan untuk menunda kepuasan. Kita hidup di zaman di mana orang menginginkan segalanya sekarang juga. Mereka menginginkan pengakuan tanpa karya. Mereka menginginkan status tanpa pengorbanan. Namun, hukum alam tidak pernah berubah. Hal-hal yang bernilai membutuhkan waktu, kegelapan, dan tekanan. Sebuah benih harus dikubur di dalam tanah yang gelap sebelum bisa tumbuh menjadi pohon yang perkasa. Jika Anda terus menggali benih itu untuk memamerkannya kepada orang lain, benih itu akan mati. Disiplin tertinggi seorang pria adalah kemampuannya menahan keinginan untuk diperhatikan. Kemampuan untuk bekerja dalam bayang-bayang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa ada satu orang pun yang tahu. Saat Anda menguasai kemampuan ini, Anda menjadi tak tertandingi. Anda tidak lagi dikendalikan oleh keinginan kekanak-kanakan untuk dipuji. Anda menjadi penguasa sejati atas ego Anda sendiri. Memahami dikotomi kendali, ini adalah prinsip inti dari ketahanan psikologis masa kini. Anda hanya memiliki kendali atas pikiran, tindakan, dan respons Anda sendiri. Anda sama sekali tidak memiliki kendali atas opini, reaksi, atau dukungan orang lain. Ketika Anda mengaitkan rencana Anda dengan persetujuan orang lain, Anda secara sukarela menyerahkan kekuatan Anda ke wilayah yang tidak bisa Anda kendalikan. Ini adalah strategi yang bodoh. Mengapa mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga bagi Anda pada sesuatu yang sangat tidak stabil seperti suasana hati orang lain? Pria tangguh memusatkan seluruh kekuatannya pada apa yang ada di dalam genggamannya. Tindakan, eksekusi, ketahanan. Saat Anda bergerak dalam diam, Anda mengambil kembali 100% kendali atas nasib Anda. Tidak peduli apakah dunia sedang bersorak atau mencibir, langkah Anda tetap konsisten. Inilah yang membedakan pemenang sejati dari mereka yang hanya bermain-main dengan ide. Kekuatan dari sebuah misteri. Ada kekuatan psikologis yang sangat besar dalam ketidaktahuan orang lain tentang langkah Anda selanjutnya. Ketika orang tidak tahu apa yang sedang Anda kerjakan, mereka tidak bisa memprediksi Anda. Mereka tidak bisa menghalangi Anda. Dan yang paling penting, mereka secara alami akan lebih menghormati Anda ketika hasil dari pekerjaan diam-diam itu tiba-tiba terwujud. Masyarakat mengabaikan orang yang banyak bicara, tetapi mereka terpesona oleh orang yang memberikan hasil tanpa peringatan. Jadilah pria yang datang seperti badai. Tidak ada yang mendengarnya terbentuk di tengah lautan, tetapi tiba-tiba ia menghantam daratan dengan kekuatan yang tak terbendung. Ketika Anda berbicara, Anda menjadi dapat diprediksi. Ketika Anda diam, Anda menjadi sebuah teka-teki. Dan dalam dunia nyata, teka-teki selalu memegang kendali atas mereka yang terlalu banyak berbagi informasi. Menghadapi kegagalan dengan kehormatan. Mari kita bicara tentang kenyataan yang jarang diungkapkan. Tidak semua rencana Anda akan berhasil. Kegagalan adalah bagian dari proses, namun ada perbedaan besar antara gagal dalam diam dan gagal di depan publik setelah Anda menyombongkan diri. Ketika Anda gagal setelah banyak bicara, ego Anda hancur. Anda merasa malu. Dan rasa malu itu sering kali membuat Anda takut untuk mencoba lagi. Anda sibuk memikirkan alasan untuk menjelaskan kegagalan Anda kepada orang-orang yang telah Anda beritahu. Sebaliknya, ketika Anda gagal dalam diam, itu murni menjadi pelajaran. Tidak ada rasa malu publik, tidak ada ego yang terluka parah.
Anda bisa dengan cepat menganalisis kesalahan, menyesuaikan strategi, dan memulai kembali pada hari berikutnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gagal dalam diam memberi Anda fleksibilitas psikologis yang luar biasa. Anda bisa bangkit berkali-kali tanpa ada yang menyadarinya. Transmutasi rasa iri. Saat Anda merahasiakan rencana Anda akan mulai memperhatikan dunia di sekitar Anda dengan cara yang berbeda. Anda akan melihat teman-teman Anda membual tentang apa yang akan mereka lakukan. Di masa lalu, Anda mungkin merasa terpancing untuk ikut menyombongkan diri agar tidak terlihat tertinggal. Tetapi sekarang, sebagai pria dengan pemahaman elit, Anda menggunakan momen ini sebagai bahan bakar. Anda mengubah godaan untuk berbicara menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Saat mereka berbicara, Anda menganalisis. Saat mereka mencari validasi, Anda mengasah keahlian Anda. Ini adalah proses transmutasi emosi. Anda mengambil energi eksternal yang liar dan mengubahnya menjadi fokus laser. Anda membiarkan mereka memenangkan percakapan saat ini, karena Anda tahu dengan pasti bahwa Anda akan memenangkan kenyataan di masa depan. Ini adalah kepuasan tersembunyi yang hanya diketahui oleh orang-orang kuat. Ruang gema yang berbahaya. Media sosial telah menciptakan budaya ruang gema, di mana setiap ide mendapatkan tepuk tangan virtual, tidak peduli seberapa buruk atau tidak matangnya ide tersebut. Jika Anda melempar rencana Anda ke ruang gema ini, Anda akan dipenuhi dengan dukungan dangkal yang menipu akal sehat Anda. Anda mulai berpikir bahwa ide Anda sudah sempurna, sehingga Anda berhenti mencari kekurangan dan berhenti berusaha memperbaikinya. Kepuasan diri adalah pembunuh nomor satu bagi potensi pria. Dengan menahan diri untuk tidak membagikan rencana tersebut, Anda memaksa diri Anda menjadi pengkritik terbesar bagi diri sendiri. Anda harus mengevaluasi rencana Anda secara objektif tanpa pelindung berupa dukungan teman-teman yang hanya bersikap sopan. Anda belajar untuk bersikap keras pada diri sendiri, dan inilah ujian karakter yang sesungguhnya. Jika rencana Anda bisa bertahan dari keraguan Anda sendiri dalam kesunyian, rencana itu siap untuk menghadapi dunia. Fokus laser melalui eliminasi. Pria modern kehilangan kemampuannya untuk fokus karena terlalu banyak hal yang menarik perhatiannya. Membicarakan rencana berarti menambah jumlah variabel yang harus Anda kelola. Anda harus memikirkan apa yang Anda katakan kepada si A, bagaimana reaksi si B, dan apakah si C akan mendukung Anda. Ini adalah kekacauan mental. Kejeniusan sejati lahir dari eliminasi. Potong semua kebisingan, hapus semua audiens. Sisakan hanya Anda dan misi Anda. Ketika tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada drama, tidak ada politik, hanya ada pekerjaan di depan mata. Anda mencapai apa yang disebut dengan aliran kerja yang murni, di mana waktu terasa berhenti dan produktivitas Anda meroket. Kesunyian menciptakan lorong visual di mana Anda hanya bisa melihat satu titik di depan, tujuan akhir. Tanpa gangguan eksternal, kecepatan Anda menuju tujuan tersebut akan berlipat ganda. Membangun intimasi dengan diri sendiri. Kebanyakan pria sangat takut pada kesunyian sehingga mereka mengisi hidup mereka dengan pembicaraan tanpa henti. Mereka takut sendirian dengan pikiran mereka sendiri. Namun, kekuatan sejati dikembangkan justru di dalam kesendirian itu. Saat Anda menolak untuk menceritakan rencana Anda memaksa diri Anda untuk berdialog secara mendalam dengan diri sendiri. Anda mulai memahami ketakutan terdalam Anda, kelemahan Anda, dan kekuatan sejati Anda. Anda membangun hubungan dan kepercayaan dengan diri sendiri. Anda menyadari bahwa Anda bisa diandalkan. Ini menciptakan tingkat kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Kepercayaan diri sejati tidak berasal dari pujian orang lain. Ia berasal dari janji yang Anda buat pada diri sendiri dan diam-diam Anda tepati. Jadilah pria yang menepati janjinya pada dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada satu mata pun yang melihat.
Kebebasan dari ikatan identitas palsu. Ketika Anda secara publik mengumumkan, "Saya akan menjadi seorang pengusaha sukses" atau "Saya akan menjadi penulis," Anda sedang menciptakan identitas yang menempel pada diri Anda. Masalahnya, identitas ini didasarkan pada kata-kata, bukan fakta. Jika di tengah jalan Anda menyadari bahwa jalan tersebut tidak cocok untuk Anda akan merasa terjebak. Anda takut untuk berubah pikiran karena tidak ingin terlihat tidak konsisten atau gagal di mata orang yang sudah mendengar deklarasi Anda. Anda akhirnya memaksakan diri menjalani hidup yang tidak Anda inginkan hanya demi menjaga citra publik. Bergerak dalam diam memberi Anda kebebasan mutlak. Anda bisa mencoba, gagal, mengubah arah, dan menyesuaikan strategi 100 kali tanpa perlu memberikan klarifikasi kepada siapapun. Anda adalah agen bebas. Fleksibilitas tak terlihat inilah yang memungkinkan Anda menemukan jalan kesuksesan yang paling otentik. Hukum tindakan yang tak terelakkan. Pikiran memiliki cara kerja yang mistis namun logis. Ketika ada sesuatu yang sangat ingin Anda ungkapkan, tetapi Anda memaksanya masuk kembali dengan menutup mulut Anda, tekanan internal akan meningkat. Dorongan untuk memamerkan rencana Anda tidak hilang. Ia hanya berubah wujud. Jika ia tidak bisa keluar melalui mulut, ia akan mencari jalan keluar melalui tindakan fisik. Ini adalah hukum termodinamika psikologis. Energi tidak bisa dihancurkan, ia hanya berubah bentuk. Dengan melarang diri Anda berbicara, Anda secara paksa menyalurkan dorongan psikologis itu ke kaki dan tangan Anda. Anda bangun lebih pagi karena energi itu harus dikeluarkan. Anda bekerja lebih keras karena itu adalah satu-satunya pelampiasan yang diizinkan. Ini adalah rahasia manipulasi diri tingkat tinggi. Anda menggunakan dorongan egois Anda sendiri sebagai mesin pembakaran internal yang menghasilkan karya nyata. Menghancurkan mentalitas korban. Pria yang banyak berbicara sering kali menyisipkan alasan dalam rencananya. Mereka menceritakan tujuan mereka sekaligus menyiapkan skenario mengapa mereka mungkin gagal. Saya akan mencoba bisnis ini meskipun ekonomi sedang buruk. Ini adalah cara pengecut untuk mencari simpati sebelum pertarungan dimulai. Mereka ingin diakui atas niat mereka, tanpa harus mengambil tanggung jawab penuh atas hasilnya. Saat Anda bungkam, Anda membakar semua jembatan dan alasan. Tidak ada yang tahu konteks Anda. Tidak ada yang akan mengasihani Anda jika Anda gagal, karena mereka bahkan tidak tahu Anda sedang mencoba. Anda secara sadar menempatkan diri Anda pada posisi di mana satu-satunya hal yang dinilai adalah hasil. Ini menghilangkan mentalitas korban dari DNA Anda. Anda mengambil tanggung jawab mutlak. Menjadi pria sejati berarti menelan alasan Anda dan membiarkan hasil akhir yang menjadi hakim tunggal. Estetika dari hasil yang brutal. Bayangkan perbedaan antara dua skenario ini. Skenario pertama, Anda memberitahu semua orang selama setahun bahwa Anda sedang memperbaiki diri, menceritakan setiap kesulitan, setiap sesi olahraga, dan setiap buku yang Anda baca. Orang akan bosan dan menganggap itu biasa. Skenario kedua, Anda menghilang dari keramaian sosial. Tidak ada cerita, tidak ada keluhan. Setahun kemudian, Anda muncul sebagai sosok yang benar-benar baru secara fisik, mental, dan finansial. Dampak dari skenario kedua 10 kali lebih kuat. Hal itu menghancurkan persepsi lama orang terhadap Anda secara instan. Hasil yang dihadirkan secara tiba-tiba memiliki estetika kekuasaan yang brutal. Itu membuat orang bertanya-tanya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Anda menanamkan rasa hormat yang bercampur dengan sedikit ketakutan. Inilah cara seorang raja bermain. Ia tidak pernah memperlihatkan senjatanya sampai ia siap menarik pelatuknya. Benteng mental yang tak tertembus. Dalam filosofi ketahanan, pikiran diibaratkan sebagai benteng pertahanan. Setiap kali Anda membagikan informasi krusial tentang taktik dan tujuan Anda
Anda pada dasarnya membuka gerbang benteng tersebut dan membiarkan agen asing masuk. Anda memberi amunisi kepada para pesaing dan pengkritik. Mengapa Anda memberikan keuntungan taktis kepada dunia yang keras ini? Simpan kartu Anda rapat-rapat di dada. Pria cerdas mengumpulkan informasi dari sekitarnya, mengamati dengan tajam, namun memancarkan sangat sedikit informasi tentang dirinya sendiri. Dia seperti lubang hitam yang menyerap cahaya, tetapi tidak memantulkannya kembali. Dengan menjaga niat Anda tetap tersembunyi, pikiran Anda menjadi ruang yang sakral, steril, dan tak tertembus oleh keraguan atau manipulasi dari luar. Anda melindungi aset Anda yang paling berharga, fokus murni dan tekad baja. Pilihan terakhir di tangan Anda. Setelah semua penjelasan ini, Anda dihadapkan pada satu pilihan sederhana yang akan menentukan sisa hidup Anda. Anda bisa menutup video ini, merasa terinspirasi, lalu berlari menceritakan epifani Anda kepada teman terdekat Anda. Jika Anda melakukan itu, Anda telah kalah lagi. Anda jatuh ke dalam siklus dopamin murahan yang sama. Atau Anda bisa membuat keputusan yang jauh lebih berat. Anda memilih untuk diam. Anda mengambil inspirasi ini, menyimpannya dalam-dalam di inti keberadaan Anda, dan menolak untuk membicarakannya. Anda menggunakan keheningan ini untuk merencanakan langkah pertama Anda besok pagi. Ini bukan jalan yang mudah. Kebutuhan akan pengakuan akan terus meronta, meminta untuk diberi makan. Namun setiap kali Anda menolaknya, otot kemauan Anda tumbuh lebih kuat. Jadilah arsitek nasib Anda dalam kegelapan, dan biarkan cahaya kesuksesan Anda yang menyilaukan mata dunia. Kita telah sampai pada akhirnya. Kebenaran yang kita bahas hari ini sederhana namun sangat sulit untuk dipraktikkan. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan senjata paling mematikan yang dimiliki seorang pria. Membicarakan rencana Anda, mencuri dorongan Anda, mengundang sabotase, dan memberi makan ego Anda dengan dopamin palsu. Mulai hari ini, buatlah sebuah fakta dengan diri Anda sendiri. Tutup mulut Anda, turunkan kepala Anda, dan biarkan tangan Anda yang bekerja. Kesuksesan yang dibangun dalam kesunyian memiliki akar yang tidak bisa dicabut oleh badai apapun. Saya menghargai waktu dan perhatian Anda karena Anda telah membuktikan bahwa Anda berada di atas rata-rata dengan bertahan sampai akhir. Jika Anda siap untuk berhenti bicara dan mulai bertindak, tinggalkan komentar "Saya memilih diam" di bawah ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan pengetahuan elit lainnya. Sampai jumpa di puncak dan ingatlah, hasil nyata Anda adalah satu-satunya suara yang perlu didengar dunia.